Halo semua, kami dari kelompok Nolab akan mempresentasikan materi pendekatan agama dalam menanggulangi kenakalan remaja. Saya Ryan Agil Maulana dengan NIM 68203025 dari Fakultas Teknologi Informasi. Saya Arya Dimas Laksana dengan NIM 6820230022 dari Fakultas Teknologi Informasi. Pengertian kenakalan remaja. Menurut Purlitiah Heri Kusuma, kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja usia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri pelaku sendiri dan masyarakat. Contoh kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti contoh pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, bolos sekolah, perkelahian, hingga tindakan kriminal. Kemudian, mengapa peran agama penting dalam penanganan kenakalan remaja? Karena agama menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian, serta membangun kesadaran akan dampak dari setiap tindakan. Selain itu, praktik keagamaan melatih kedisiplinan dan kemampuan mengendalikan diri, sekaligus memberi arah hidup yang jelas bagi individu. Usulan program untuk menangani kenakalan remaja melalui kegiatan kelompok mentoring agama. Dari fenomena kenakalan remaja yang semakin meningkat, kami mengusulkan sebuah program yang bertujuan untuk mendampingi dan membimbing remaja melalui pendekatan agama, yaitu kelompok mentoring agama. Program ini dirancang sebagai wadah yang memberikan kesempatan bagi remaja untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperoleh dukungan moral dari mentor-mentor berpengalaman yang memahami agama. Nah, untuk melaksanakan program tersebut, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan, antara lain merekrut mentor. Pertama-tama, carilah orang yang paham agama dan peduli dengan perkembangan remaja, seperti ustadz, pendeta, guru, atau orang-orang yang dapat memberikan nasihat yang baik. Nah, pastikan juga memilih mentor yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan remaja, serta memiliki jiwa yang sabar. Yang kedua ada perekrutan peserta remaja. Nah, perekrutan ini dapat dilakukan dengan cara promosi program di sekolah, tempat ibadah, atau komunitas remaja agar lebih dikenal dan menarik minat mereka. Sampaikan juga bahwa program ini adalah wadah untuk memperdalam iman dan menjalankan ajaran agama secara nyata. Dan juga pastikan bahwa program ini bersifat sukarela, sehingga nantinya peserta yang akan bergabung merasa nyaman dan tertarik, bukan karena merasa terpaksa. Yang ketiga, mengadakan pertemuan rutin, bisa mingguan ataupun bulanan. Nah, dalam pelaksanaannya, buatlah pertemuan ini bersifat interaktif, misalnya dengan berdiskusi, tanya jawab, dan berbagi pengalaman. Nah, dengan begitu, para remaja lebih terbuka dan merasa terhubung dengan si mentornya. Yang keempat, ada pembahasan masalah nyata. Jika mentoring sudah berjalan, fokuslah pada pembahasan masalah-masalah nyata yang sering dihadapi remaja. Seperti contoh dari pembahasan tentang tekanan dari teman sebaya, masalah keluarga, ataupun pergaulan. Nah, dengan membahas isu-isu ini, bimbingan akan terasa lebih relevan dan berarti bagi mereka. Yang terakhir ada evaluasi dan monitoring. Nah, setelah setiap sesi program selesai, lakukan evaluasi rutin untuk menilai perkembangan peserta dan memastikan efektivitas dari program yang telah dilaksanakan. Nah, melalui evaluasi ini juga dapat mencakup aspek spiritual, seperti apakah ada peningkatan dalam sikap, perilaku, atau keimanan peserta. Nah, mintailah feedback dari remaja dan mentor agar program dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta, sehingga nantinya bimbingan menjadi semakin bermanfaat di setiap pertemuannya. Nah, selanjutnya, alasan kami memilih program kelompok mentoring agama, ya karena menurut kami program ini cocok untuk memberikan arahan mengenai pengendalian diri, serta tanggung jawab dan dampak dari setiap tindakan. Remaja akan mendapat bimbingan dari mentor yang dapat membantu mereka mengatasi tekanan sosial dan memilih jalan yang lebih positif. Nah, program ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung agar remaja dapat berkembang dengan nilai-nilai yang baik. Kemudian, mengapa peran agama penting dalam penanganan kenakalan remaja? Karena agama menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian, serta membangun kesadaran akan dampak dari setiap tindakan. Selain itu, praktik keagamaan melatih kedisiplinan dan kemampuan mengendalikan diri, sekaligus memberi arah hidup yang jelas bagi individu.
Dengan adanya program ini, diharapkan remaja dapat mengembangkan karakter yang lebih baik melalui pemahaman nilai-nilai agama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Program ini juga diharapkan sebagai wadah remaja untuk menghadapi tantangan hidup secara lebih bijak, menghindari perilaku kenakalan, dan menjadi individu yang lebih positif untuk masa depan mereka. Sekian presentasi usulan program dari kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga usulan ini dapat memberi manfaat dan kontribusi positif bagi kita semua.